Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Tarka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ethical leadership. Yang pertama tuh mendefinisikan mengenai kepemimpinan etika. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Sebuah perusahaan yang sukses dan yang berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari para pendirinya. Dapat diambil contoh seperti pengusaha Steve Jobs yang berhasil mengembangkan Apple, Bill Gates dari Microsoft, Sam Walton dari Walmart, dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Para pendiri perusahaan ini merupakan salah satu bagian dari kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan yang etis, kepemimpinan etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus, manajer lain dan karyawan untuk melanjutkan keberhasilan. Kepemimpinan yang etis menciptakan budaya yang etis pula. Manajer puncak memberikan contoh untuk budaya perusahaan. Jika pemimpin gagal dalam mengekspresikan perilaku etis yang diinginkan, budaya perusahaan akan cenderung memburuk dari dari yang diinginkan. Selanjutnya persyaratan dari kepemimpinan yang etis. Ada beberapa syarat untuk bisa dikatakan menjadi pemimpin yang baik. Misalnya, yang pertama tuh pemimpin yang etis itu harus menjadi contoh bagi nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan sendiri. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir dari pemimpin tersebut. Yang keempat, membangun mekanisme pelaporan, memahami karyawan, dan terakhir mengenali batasan aturan dan nilai dari suatu organisasi. Selanjutnya, ada manfaat kepemimpinan yang etis. Yang pertama, pemimpin yang etis itu mengkomunikasikan dan memantau nilai-nilai organisasi, memastikan bahwa karyawan memahami tujuan dan keyakinan perusahaan. Yang kedua, memberikan motivasi budaya untuk perilaku etis seperti sistem penghargaan untuk perilaku etis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan. Dan kemudian hal itu juga menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya, kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Pemimpin yang etis itu menyadari bahwa budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan membuat upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya, etika, dan kepatuhan. Para pemimpin membantu mengatur nada untuk budaya seperti itu melalui nilai-nilai bersama, sikap, dan praktik etis. Yang selanjutnya, mengelola konflik dari etika. Konflik etika terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Terkadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri atau rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan keputusan etis tidak terjadi kecuali masalah etika diidentifikasi dan perlu diselesaikan. Membawa masalah etika ke tempat terbuka dapat menyebabkan konflik etika, tetapi memungkinkan para pemimpin etis untuk mengelola konflik itu dan
membawanya lebih dekat ke penyelesaian. Selanjutnya, gaya manajemen konflik. Gaya dalam manajemen konflik yaitu bersaing, menghindari, mengakomodasi, berkolaborasi, dan berkompromi. Selanjutnya, pemimpin etis memberdayakan karyawan. Pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis sendiri. Faktanya bahwa banyak keputusan sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen, tetapi oleh karyawan. Karyawan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku etis atau pelanggaran. Karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi, pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Karyawan di semua tingkat organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis yang karyawan miliki. Pemberdayaan karyawan ini merupakan sebuah komponen yang penting dari budaya organisasi berbasis nilai. Budaya berbasis nilai mendorong karyawan untuk mengungkapkan keprihatinan, mengemukakan masalah etika, dan mengambil pendekatan proaktif untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, kepemimpinan etis komunikasi. Cara seorang pemimpin yang etis berkomunikasi dengan karyawan memiliki dampak yang sama besarnya pada budaya etis perusahaan. Seorang pemimpin misalnya sangat mengendalikan dan tidak mentoleransi setiap kritik terhadap keputusan kepemimpinannya. Pertimbangkan pemimpin lain yang memberi tahu karyawan mereka tidak peduli bagaimana mereka menyelesaikan tugas selama mereka melakukannya. Jenis komunikasi ini sinyal kepada karyawan bahwa mereka perlu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan biaya berapapun. Selanjutnya, komunikasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang pertama, lakukan percakapan sulit yang ingin Anda lakukan, termasuk memberitahu orang-orang yang mereka butuhkan dan belum tentu ingin mendengarkan. Yang kedua, berhenti berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Yang ketiga, angkat telepon atau berjalan menyusuri lorong untuk benar-benar berbicara dengan seseorang daripada mengandalkan email yang lebih impersonal. Mungkin hal ini bisa seperti untuk berkomunikasi langsung kepada karyawan. Yang keempat, komunikasikan kabar buruk dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama sebagai kabar baik. Yang selanjutnya, bagikan umpan balik kinerja dengan orang lain secara teratur sehingga orang lain tahu bagaimana mereka dapat meningkatkan. Yang keenam, bertujuan dan bijaksana dalam cara Anda berkomunikasi. Yang ketujuh, mintalah umpan balik agar Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda. Dan yang kedelapan, bekerja pada titik-titik buta Anda dalam kemampuan kepemimpinan Anda. Selanjutnya, ada keterampilan komunikasi kepemimpinan yang etis. Ada 4 kategori komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Merupakan jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan yang etis. Bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, ekspresi, dan lainnya bentuk komunikasi tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu.
Yang keempat, mendengarkan. Mendengarkan melibatkan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak dalam dialog tidak mendengarkan, komunikasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya, hubungan pemimpin-pengikut dalam komunikasi. Itu program dan komunikasi etika. Salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan yang etis. Yang kedua, perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan antara supervisor dan karyawan di dalam organisasi, penting bahwa para pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal seperti evaluasi kinerja karyawan. Pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif untuk karyawan. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan etis. Gaya kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek perilaku organisasi, termasuk penerimaan dan kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai organisasi. Gaya yang berfokus pada membangun nilai-nilai organisasi yang kuat di antara karyawan berkontribusi pada standar perilaku bersama. Mereka juga mempengaruhi transmisi organisasi dan pemantauan nilai, norma, dan kode etik. Singkatnya, gaya kepemimpinan suatu organisasi mempengaruhi bagaimana karyawan bertindak di dalam organisasi. Tantangan bagi para pemimpin adalah yaitu dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari anggota organisasi, yang sangat penting jika pemimpin organisasi ingin mengarahkan perusahaan mereka menuju kesuksesan. Selanjutnya, ada 6 gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kecerdasan emosional. Yang pertama, ada pemimpin yang memaksa menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian inisiatif dan pengendalian diri. Yang kedua, pemimpin berwibawa yang dianggap sebagai salah satu gaya paling efektif menginspirasi karyawan untuk mengikuti visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang positif. Yang ketiga, pemimpin afiliatif menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat, ada pemimpin yang demokratis. Dia bergantung pada partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan yang kolaboratif. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang dia tetapkan. Dan yang terakhir ada pemimpin pembinaan. Dia membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, dan dengan terampil mengeluarkan tugas yang menantang. Selanjutnya ada model radar. Pemimpin etis harus proaktif dan tidak bisa hanya menunggu masalah datang. Sebaliknya, mereka harus berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengenali dan mendeteksi masalah etika sebelum muncul. Cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Namun, bahkan organisasi terbaik pun menderita risiko etika. Ketika kesalahan etika atau masalah muncul, pemimpin harus memiliki rencana untuk menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan pulih dari kesalahan. Kami mengadopsi akronim radar untuk menggambarkan tugas
pemimpin etis untuk mengenali masalah etika, menghindari kesalahan bila memungkinkan, menemukan area risiko etika, menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan ketika masalah etika terungkap, dan pulih dari bencana kesalahan dengan memperbaiki kelemahan dalam etika program. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.